Bang Jamin, jadi kita lanjutkan lagi perbincangan. Jadi dikatakan sebenarnya 100% happy ending belum, begitu ya. Kita masih menunggu langkah dari jaksa, apakah kemudian akan mengajukan banding atas putusan hakim ini sendiri, begitu. Nah, kita kalau kembali terkait dengan justice kolaborator itu sendiri, melihat adanya perbedaan pandangan antara hakim dan jaksa penuntut umum terkait dengan justice kolaborator ini sendiri. Apakah ini juga sebagai momentum yang tepat begitu Bang Jamin untuk kemudian merumuskan, meramu kembali peraturan ataupun juga undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait dengan justice kolaborator? Iya, jadi dalam konteks undang-undang LPSK, dia mengatakan bahwasanya GC itu saksi korban yang memberikan keterangan yang sangat signifikan dapat diberikan suatu penghargaan dengan hukuman percobaan, hukuman tertentu yang lebih ringan diantara dari pelaku tindak pidana lainnya. Tetapi tidak disebutkan di situ terkait dengan apa saja yang boleh dilakukan terhadap GC oleh integrasi antara jaksa dan hakim ini. Itu belum apakah ada. Wajib? Ya, karena dibilang di situ dikatakan LPSK memberikan rekomendasi kepada JPU untuk memberikan tuntutan atau untuk menerima LPSK-nya. Nah, sifatnya kan rekomendasi. Jadi jaksa penuntut umum menganggap ini kan rekomendasi bisa diterima, ya bisa nggak diterima juga begitu ya. Jadi nggak ada keharusan juga untuk diterima menurutnya. Tetapi kalau dilihat dari fakta-fakta persidangan, itu harusnya dia bisa melihat ini suatu hal yang menguntungkan bagi jaksa penuntut umum karena tugasnya terbantu dengan adanya GC tersebut. Dan dalam fakta persidangan benar-benar dia sangat berperan gitu untuk mengungkapkan suatu kejadian kasus itu. Nah, harusnya dia menerima dalam kasus ini. Nah, tetapi kita lihat kembali lagi, harusnya dalam konteks ini ya jaksa penuntut umum itu memberikan hukuman yang terendah. Dengan 12 tahun kemarin, itu sangat mendebarkan gitu lah. Seorang GC aja diberikan itu, apalagi bukan GC, kita bilang orang ketakutan menjadi GC. Tapi puji Tuhan, hari ini hakim benar-benar menunjukkan bahwasannya GC itu sangat dihargai. Dan ini menjadi leading case, history maker. Jadi nanti kalau ada kasus serupa, ini sudah punya pegangan begitu. Kasus ini adalah jurisprudensi yang baik nanti bagi putusan-putusan hakim berikutnya untuk menjadikan GC itu hukumnya teringan. Sehingga orang tidak takut lagi nanti untuk mendapatkan GC. Walaupun nanti dituntut lebih besar contohnya oleh jaksa penuntut umum, tapi hakim sudah punya pegangan sekarang. Kalau dulu kan nggak punya pegangan, apa pegangan kita? Ini benar-benar suatu pegangan yang kuat bagi hakim kemudian untuk memutuskan GC paling ringan. Tadi salah satu yang tidak bisa diberikan GC adalah pelaku utama. Kan itu aturan di surat edaran Mahkamah Agung. Dikatakan demikian. Tetapi kita lihat tadi, hakim menyatakan walaupun dia ini penembak langsung, eksekutor langsung, itu bukan pelaku utama. Dia pelaku utama adalah orang yang merencanakan itu. Karena ini pasalnya pasal 340. Jadi unsurnya adalah merencanakan. Jadi perencana itulah sebagai pelaku utamanya, bukan eksekutor. Nah, itu suatu pemahaman meskipun baru yang progresif. Ini mengetahui, tetapi ia kalau tidak ikut terlibat dalam perencanaan, tidak bisa dikatakan sebagai otaknya begitu. Iya, jadi dia bukan orang yang pelaku utama. Kan dibilang pelaku utama dalam surat edaran itu tidak berhak mendapatkan. Dan jaksa terus mengatakan itu, pelaku utama nggak bisa, Richard pelaku utama. Nah, sekarang hakim mengatakan bahwasanya Richard bukan pelaku utama. Jadi ini kan sangat kontradiktif ya dengan dakwaan. Karena dia mengatakan kalau Richard itu bukan perencana. Dia hanya melaksanakan perintah dari atasannya. Jadi dia nggak punya niat sama sekali untuk merencanakan pembunuhan tersebut. Jadi dia masih diterima sebagai GC. Nah, inilah yang, dan lagi GC-nya dicantumkan dalam amar putusan. Menerima Richard Eliezer sebagai GC. Nah, ini kan suatu model. Itu yang kedua. Yang ketiga, amicus curiae. Amicus curiae itu jadi bahan pertimbangan begitu. Nah, berarti sekarang benar-benar berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung yang tadi dikutip itu dan juga amicus curiae yang dimasukkan, ini menjadi role model lagi bagi peran serta masyarakat untuk mengawal peradilan supaya hakim bisa menerima tanggapan dan social justice yang ada dalam masyarakat. Ini saya katakan adalah
hakim yang progresif. Jadi dia sedang mengimplementasikan hukum progresif dalam putusannya. Tidak hanya sebagai kacamata kuda, tapi dia mengembangkan keadilan itu bukan semata-mata dari kepastian hukum, tapi dari keadilan dan kemanfaatan dari produk hukum yang akan dihadirkan itu. Nah, inilah kita berterima kasih ya, karena ada hakim yang berpikir progresif begitu untuk ini. Jadi nanti ke depannya kita perlu hakim-hakim seperti Pak Imam Wahyu dan rekan-rekan ini untuk menularkan itu ya, supaya nanti keadilan benar-benar dicapai. Kita bukan memaksakan hakim untuk mendengar keadilan masyarakat, bisa aja masyarakat yang mana, yang salah juga bisa jadi ya. Tetapi dengan fakta persidangan yang selama 4 bulan lebih kita hadirkan, kebenaran itu benar-benar diwujudkan dalam putusan hakim hari ini begitu. Baik, kita mengharapkan adanya lagi hakim-hakim seperti majelis hakim yang dipimpin oleh Wahyu Imam Santoso pada hari ini begitu ya. Bang tadi berbicara mengenai adanya peran dari masyarakat. Kalau Anda sendiri melihat seberapa besar peran masyarakat dalam kemudian penentuan vonis hakim ini sendiri? Iya, kalau tadi ada amicus curiae dari ICJR, contohnya ada aliansi akademisi yang memberikan ini kan mereka orang-orang yang mempunyai kajian cukup dalam ya mengenai hukum gitu. Jadi linear, apa yang mereka sampaikan linear, bukan aliansi tukang masak lalu mereka bikin amicus curiae gitu loh. Mereka nggak punya pengetahuan tentang hukum, ya posisi tolak lah begitu ya. Ini orang-orang yang memang punya kualitas ya untuk memberikan amicus curiae dengan kajian-kajiannya. Kalau hakim berpendapat, oh ya benar juga gitu loh. Artinya apa yang disampaikan mereka itu masuk akal dan berlandaskan hukum ya, bukan asal ngomong doang. Contohnya, satu kecil, dalam pasal 10A mengatakan bahwa GC itu harus diberikan hukuman yang paling ringan di antara para terdakwa. Itu aturan hukum. Ternyata jaksa penuntut umum menuntut lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Lah, rasa keadilan masyarakat kan terganggu. Yang ngerti hukum kan terganggu. Akhirnya mereka menyuarakanlah. Karena kan mereka bukan pihak. Nggak bisa disuarakan kepada jaksa. Karena jaksa sendiri sudah tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Mereka suarakan langsung kepada hakim. Pak Hakim, ini ada yang salah terhadap tuntutan jaksa itu. Kami mohon Anda mendengarkan suara kami. Keadilan masyarakat ini. Dan mereka sampaikan. Dan itu diterima. Berarti yang benar adalah siapa? Yang benar adalah suara dari keadilan masyarakat tadi. Itulah yang diterima, yang dimasukkan dalam pertimbangan hukum begitu. Artinya tinggal jaksa aja nanti bisa membuktikan dalam banding apakah dia benar-benar atau tidak begitu. Tapi saya lihat dengan contoh kecil seperti ini, itulah bagaimana peran serta masyarakat mengawal peradilan sebagai amicus curiae, itu namanya sahabat pengadilan. Jadi mereka menjadi sahabat pengadilan, tapi bukan sahabat-sahabat yang asal-asal ya, tapi sahabat-sahabat yang benar-benar mempunyai pengetahuan. Baik, nanti kita lanjutkan kali perbincangan ini, Bang Jamin.